Shalom dan salam damai kepada semua pendengar renungan santapan firman Tuhan walau di mana berada. Injil renungan hari ini 21 Julai 2026 bersamaan hari Selasa diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 46 hingga 50. Marilah kita hening seketika mempersiapkan diri untuk mendengar Injil Tuhan dan pewartaannya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berbicara dengan orang banyak, ibu dan saudara-saudaranya berdiri di luar dan berusaha menemui dia. Maka berkatalah seseorang kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Tetapi jawab Yesus kepadanya, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Dan sambil menunjuk ke arah murid-muridnya, ia bersabda, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku, dialah saudariku, dialah ibuku." Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Shalom sekali lagi kepada saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Memahami apa yang dikehendaki Yesus dalam Matius bab 12 ayat 50 tidaklah mudah. Dalam peristiwa itu seakan Yesus sedang menjauhi dari keluarganya. Padahal Yesus bukanlah mau mempersulitkan erti keluarga, melainkan memperluaskannya. Yesus mengajak kita melihat bahwa kerajaan Allah melahirkan keluarga yang lebih besar daripada sekadar hubungan biologi. Ketika dikabarkan bahwa keluarganya datang, Yesus malah menunjuk para murid sebagai keluarganya. Yesus tidak bermaksud menghina keluarga asalnya, tetapi dengan melakukan itu, ia memperluaskan makna keluarga. Bagi Yesus, keluarga bukan lagi tentang ikatan darah, melainkan ikatan rohani. Oleh sebab itu Yesus bersabda, "Siapapun yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Saudara-saudari terkasih, sebagai murid-murid Yesus, kita sudah menjadi bagian daripada keluarga rohaninya. Sabda Yesus tadi menyadarkan kita kembali untuk berkomitmen melaksanakan kehendak Bapa dalam hidup kita sehari-hari. Kita perlu belajar untuk mengasihi, melayani dengan rendah hati, dan berani untuk berkorban. Kadangkala kita merasa dekat dengan Tuhan karena kita rajin berdoa, mengikuti misa, dan menghadiri kegiatan-kegiatan rohani. Semuanya itu memang penting, tetapi tidak cukup bagi Yesus. Ia meminta agar setiap anggota keluarganya mengamalkan iman mereka dalam tindakan yang nyata. Injil hari ini mengingatkan bahwa untuk menjadi bagian dari orang-orang yang dekat dan berharga bagi Yesus, sesungguhnya tidaklah sulit. Siapapun yang melakukan kehendak Allah Bapa di surga, merekalah ibu dan saudara-saudari Yesus. Namun sebagai manusia yang lemah dan rapuh, kita sulit untuk taat dan setia pada kehendak Bapa. Kelekatan serta keinginan-keinginan yang tidak teratur seringkali membuat kita berpaling daripada Allah, bahkan semakin menjauh daripadanya. Namun Allah kita adalah Allah yang penuh kasih dan Maha Rahim. Selama kita menyadari kelemahan kita dan senantiasa berjuang untuk melaksanakan kehendak-Nya, kita akan senantiasa dekat dengan Allah. Allah sungguh setia. Ia setia pada sabda dan janji-Nya.
Apapun yang kita alami saat ini, pemulihan, pengampunan, bahkan keselamatan akan terjadi karena Ia berjanji untuk datang kepada mereka yang melaksanakan sabdanya dan mengasihi Bapa. Karena itu, marilah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita sudah menjadi saudara Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita sudah mengasihi sesama dengan tulus? Apakah kita mau melayani dengan sepenuh hati? Apakah kita berani untuk berkorban? Dengan merefleksikan, kita semakin sadar bahwa menjadi keluarga Yesus memerlukan komitmen yang konsisten. Tuhan menyertai. Amin.